Fania sama sekali tidak tahu bahwa saat ini tengah terjadi peristiwa berdarah di Jakarta. Setelah menutup telepon dengan Rika, dia langsung menelpon Andi. Saat itu Andi Rewa sedang mengadakan rapat untuk upacara leluhur bersama anggota keluarga Rewa. Ketika menerima telepon dari Fania, dia pun langsung meninggalkan aula utama dan menuju ke sebuah ruangan kosong di sebelah. Dia menjawab panggilan itu sambil tersenyum. "Fania, ada perlu apa mencariku?" Fania terdengar sedikit gugup. Dia buru-buru berkata, Tuan Andi, akhir-akhir ini kakek terus-terusan membicarakan tentangmu. Katanya dia sangat ingin bertemu denganmu. Jadi, aku ingin bertanya, apakah hari ini kau punya waktu? Kalau sempat, bagaimana kalau kau datang ke rumah dan makan malam bersama kami? Andi Rewa mendengarnya tanpa curiga, lalu tertawa dan berkata, "Maaf Fania, tapi sekarang aku sedang berada di Jakarta untuk membantu seorang klien melihat Feng Shui. Mungkin beberapa hari ini aku belum bisa pulang. Tolong sampaikan kepada Tuan Wirawan, nanti ketika aku sudah kembali ke Makassar, aku pasti akan mampir untuk berkunjung." Begitu mendengar Andi Rewa mengatakan kalau dia sedang berada di Jakarta, jantung Fania langsung melonjak. Dia tahu dugaannya dan Rika tadi ternyata benar. Andi Rewa pergi ke Jakarta saat ini jelas bukan hanya sekedar untuk melihat Feng Shui. Bagaimanapun juga besok adalah upacara penghormatan leluhur keluarga Rewa yang hanya diadakan sekali setiap 12 tahun. Kalau Andi Rewa benar merupakan keturunan keluarga Rewa, dia pasti akan hadir dalam acara sepenting itu. Menyadari ini, Fania tiba-tiba merasa kehilangan di lubuk hatinya. Selama ini dia sudah merasa jaraknya dengan Andi sangat besar. Satu-satunya hal yang memberinya sedikit rasa percaya diri hanyalah statusnya sebagai putri keluarga Wirawan dan kepala keluarga Wirawan saat ini. Tapi sekarang, dia baru sadar ternyata identitas asli Andi Rewa jauh lebih kuat daripada dirinya. Keluarga Rewa adalah salah satu keluarga top nasional yang selalu berada di puncak. Sekarang setelah keluarga Smith mulai mengalami kemunduran, keluarga Rewa bahkan sudah dianggap sebagai keluarga nomor 1 di seluruh negeri. Kalau dibandingkan, kekuatan keluarga Wirawan barangkali bahkan tidak sampai 1/10 dari keluarga Rewa. Hal ini membuatnya menyadari kalau jarak antara dirinya dan Andi semakin lebar. Sampai-sampai baru membayangkannya saja sudah membuatnya merasa rendah diri. Di sisi lain, Andi Rewa sama sekali tidak tahu apa yang sedang dipikirkan Fania. Dia juga tidak menyadari kalau identitasnya sudah mulai terkuak. Melihat Fania terdiam cukup lama, dia pun bertanya, "Fania, kau masih di sana?" Fania baru tersadar, lalu buru-buru berkata, Iya, maaf Tuan Andi, barusan aku agak sedikit melamun." Andi Rewa tertawa, "Tidak masalah, tolong sampaikan saja dulu kepada Tuan Wirawan. Nanti setelah aku pulang, aku pasti akan mampir ke rumah kalian." Fania langsung berkata, "Baik Tuan Andi, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Nanti kalau kau sudah pulang, baru kita akan berbicara lagi." Setelah menutup telepon, Andi Rewa merasa tidak ada yang aneh. Dia segera kembali ke aula utama untuk melanjutkan rapat dengan keluarga Rewa. Sementara itu, Fania masih berdiri terpaku. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa saat kemudian, dia hendak menghubungi Rika melalui video call. Namun tepat saat itu, di grup WhatsApp para pengusaha Sulawesi yang dia ikuti, seorang pengusaha bernama Handoko tiba-tiba mengirimkan pesan. "Berita besar, organisasi tentara bayaran luar negeri pasukan Galesong menyerang keluarga Rewa. Setelah besok, tidak akan ada lagi yang namanya keluarga Rewa." Melihat pesan ini, jantung Fania langsung berdebar kencang. Dia buru-buru mengirimkan voice note. "Tuan Handoko, apa maksudmu? Apa yang terjadi dengan keluarga Rewa?" Tidak lama kemudian balasan voice note datang. "Nona Fania, kau belum dengar? Hari ini pasukan Galesong sudah menyerang keluarga Rewa, bahkan mengirim lebih dari 100 peti mati ke rumah mereka."
Katanya, orang tua pemimpin pasukan Galesong dulunya dibunuh karena ulah keluarga Rewa. Jadi sekarang mereka datang untuk balas dendam. Mereka bahkan mengatakan akan menghabisi seluruh keluarga Rewa, dan siapapun yang bantu keluarga Rewa akan ikut dibunuh tanpa ampun. Dengan cepat Fania bertanya lagi, apakah organisasi pasukan Galesong itu sangat hebat? Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Seorang pengusaha bernama Louis menjawab lewat voice note, Nona Fania, kau tidak tahu pasukan Galesong? Itu adalah organisasi tentara bayaran paling top di dunia saat ini. Mereka punya puluhan ribu pasukan elit. Kekuatan tempurnya bahkan bisa mengalahkan negara kecil biasa. Kali ini keluarga Rewa benar-benar akan tamat. Lalu yang lainnya ikut menimpali. Tadinya kukira keluarga Smith yang akan jatuh dari peringkat pertama karena terlalu banyak dosa. Tapi ternyata keluarga Rewa yang lebih dulu jatuh. Kalau keluarga Rewa benar-benar runtuh, keluarga Smith pasti akan kembali menjadi nomor satu lagi. Fania makin panik mendengarnya. Dia segera menghubungi Rika lewat video. Rika memang sedang menunggu kabar dari Fania. Jadi begitu panggilan masuk, dia langsung menjawab, Kak Fania, apakah sudah ada kabar? Fania dengan wajah cemas langsung berkata, Rika, Tuan Andi berada dalam masalah besar. Rika langsung panik dan bertanya, ada apa dengan Tuan Andi? Dengan suara tercekat karena panik, Fania menjelaskan, barusan aku menelpon Tuan Andi. Dia bilang sekarang dia sedang berada di Jakarta, membantu klien melihat Feng Shui. Rika matanya langsung membelalak. Berarti benar, Tuan Andi memang keturunan keluarga Rewa di Jakarta. Dugaan kita tidak salah. Saat ini, Fania sudah menangis. Suaranya terdengar gugup. Tapi Rika, aku barusan dengar dari orang-orang. Katanya ada organisasi bernama Pasukan Galesong. Mereka datang untuk membalas dendam pada keluarga Rewa. Bahkan katanya, mereka sudah tiba di rumah keluarga Rewa dan akan membantai seluruh keluarga Rewa. Rika terkejut setengah mati. Apa? Pasukan Galesong? Kenapa Tuan Andi bisa terlibat dengan pasukan Galesong? Mereka itu organisasi tentara bayaran yang kejamnya luar biasa. Kabarnya, pasukan inti mereka semuanya adalah ahli top dunia. Fania mengangguk. Iya, aku juga tidak tahu kenapa bisa begini. Semua orang mengatakan kalau kondisi keluarga Rewa sekarang sangat genting. Lalu dia menambahkan, oh iya, kabarnya pemimpin pasukan Galesong itu mengatakan siapapun yang berani membantu keluarga Rewa akan dibunuh juga. Mendengar ini kepala Rika seperti berputar. Secara refleks dia berkata, tidak bisa, aku harus ke Jakarta membantu Tuan Andi. Fania dengan cepat bertanya, Rika, dengan cara apa kau mau membantu Tuan Andi? Rika menjawab dengan sangat tegas, 4 keluarga ninja besar di Jepang sekarang sudah tunduk pada keluarga Akana. Aku akan segera mengumpulkan semua ninja dan memimpin mereka langsung ke Jakarta untuk membantu Tuan Andi. Fania langsung berkata, baik, aku juga akan segera bicara dengan kakek untuk mengumpulkan orang. Kita akan bertemu di Jakarta. Saat ini Ugaki Akana yang kehilangan kedua kakinya sudah lebih dulu mengumumkan pengunduran dirinya dan menyerahkan kendali penuh keluarga Akana kepada putrinya Rika. Namun, dia tidak serta-merta menjadi seorang yang lepas tangan. Dari posisi kepala keluarga Akana sebelumnya, kini Ugaki Akana menjadi penasehat di balik layar bagi Rika. Dia memberikan panduan dan bantuan sumber daya ketika dibutuhkan oleh Rika. Namun kemampuan kerja Rika sangat kuat, sehingga peran Ugaki Akana sebagai penasehat pun tidak terlalu sibuk. Saat ini dia sedang berada di taman rumahnya di Tokyo bersama pelayannya Tanaka. Mereka merawat beberapa bonsai khas Jepang. Tiba-tiba, seorang pelayan datang berlari dengan panik dan berkata, Tuan, Nona Rika tiba-tiba memanggil semua ninja dari 4 klan ninja dan menyuruh mereka berkumpul malam ini di Bandara Narita untuk naik pesawat ke Jakarta. Ugaki Akana terkejut dan bertanya dengan bingung,
Apa? Ada urusan apa Rika tiba-tiba mengumpulkan begitu banyak ninja untuk pergi ke Jakarta? Pelayan itu tampak gugup. Aku juga tidak tahu. Total ninja dari 4 klan itu jumlahnya lebih dari 100 orang. Aku tidak mengerti kenapa Nona Rika mengerahkan kekuatan sebesar itu. Jadi aku segera datang untuk melapor. Tanaka yang berada di sisi Ugaki Akana juga terkejut. Tuan, apakah Tuan ingin menelpon Nona Rika untuk menanyakannya langsung? Ini bukan keputusan biasa. Bisa-bisa membawa masalah besar. Ugaki Akana berkata, Tanaka, aku bukan lagi ketua grup Akana. Ketua sekarang adalah Rika. Semua urusan keluarga Akana dan semua sumber daya eksternal kini sepenuhnya berada dalam tanggung jawabnya. Secara prinsip, kalau dia tidak mengutarakannya kepadaku, tidak seharusnya aku ikut campur. Tanaka mengangguk perlahan. Tuan benar, tapi ini terlalu luar biasa. Kalau tidak ada sesuatu yang sangat serius, Nona Rika tidak akan mengerahkan para ninja. Apalagi mengerahkan seluruh kekuatan 4 klan ninja. Kalau tidak dikendalikan dengan baik, ini bisa menjadi masalah besar. Ugaki Akana menghela napas dan berkata, aku sudah menyerahkan jabatan ketua kepadanya. Maka aku harus percaya kepadanya sepenuhnya dan mendukung serta menghormati setiap keputusannya. Kalau pemimpin lama ikut campur urusan pemimpin baru, itulah akar kehancuran internal. Sejak dulu, semua ketua keluarga Akana berusaha menghindari hal ini. Aku pun tidak boleh menjadi pengecualian. Tanaka terdiam sejenak, kemudian dia berkata dengan hormat, aku mengerti maksud Tuan. Ugaki Akana mengangguk pelan, lalu dia memberi perintah kepada pelayan tadi, kau boleh kembali bekerja. Jangan ceritakan hal ini kepada siapapun. Pelayan itu langsung membungkuk dalam-dalam, baik Tuan. Setelah itu dia segera pergi. Ugaki Akana kembali fokus ke bonsai di tangannya. Tapi dia melihat Tanaka tampak gelisah. Dia pun meletakkan bonsai dan berkata tenang. Tanaka, percayalah pada Rika. Dia tidak akan membuat keputusan yang sembrono. Tanaka merasa malu dan menjawab, Tuan benar. Sepertinya aku terlalu khawatir. Ugaki Akana tersenyum. Sudahlah. Hari ini kita harus menyelesaikan semua bonsai ini. Ayo, kita lanjutkan. Namun saat itu juga, Rika dengan wajah cemas bergegas masuk. Melihat ayahnya dan Tanaka sedang merawat bonsai, dia segera mendekat, lalu membungkuk dan berkata, Ayah, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tadi aku memanggil seluruh ninja dari 4 klan tanpa izinmu. Ugaki Akana tersenyum. Rika, sekarang kau adalah ketua keluarga Akana. Kau tidak perlu izin dariku untuk membuat keputusan apapun. Mata Rika langsung berkaca-kaca dan dia berkata dengan suara terisak, Ayah, Tuan Andi sedang dalam bahaya besar. Ugaki Akana terkejut. Apa? Tuan Andi dalam bahaya? Dengan kemampuannya yang luar biasa, bagaimana mungkin dia bisa berada dalam bahaya? Rika menangis dan berkata, kali ini, Tuan Andi diincar oleh organisasi tentara bayaran papan atas dunia, yaitu pasukan Galesong. Ugaki Akana merasa kepalanya berputar. Pasukan Galesong? Bagaimana bisa Tuan Andi sampai berselisih dengan pasukan Galesong? Rika menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu. Hari ini aku baru mengetahui identitas asli Tuan Andi. Ternyata dia adalah keturunan keluarga Rewa di Jakarta. Dia sedang berada di sana untuk menghadiri upacara leluhur keluarga Rewa. Tetapi dari kabar yang aku dengar, keluarga Rewa punya pertikaian dengan pemimpin pasukan Galesong. Hari ini mereka sudah menyerbu kediaman keluarga Rewa dan meninggalkan lebih dari 100 peti mati di sana. Kabarnya mereka ingin membantai seluruh keluarga Rewa. Ugaki Akana terkejut. Jadi Tuan Andi adalah keturunan keluarga Rewa? Kemudian dia bertanya, kau memanggil seluruh ninja dari 4 klan untuk membantu Tuan Andi di Jakarta? Rika mengangguk tegas. Benar, Tuan Andi sudah berjasa besar bagiku. Sekarang dia berada dalam bahaya.
Aku tidak bisa tinggal diam." Ugaki Akana menatap Rika dengan ekspresi rumit. "Tapi, ninja dari 4 klan pun tidak akan sanggup melawan pasukan Galesong." Dia melanjutkan, "Aku tahu sedikit tentang pasukan Galesong. Mereka punya puluhan ribu tentara bayaran elit dan lebih dari 100 ahli tingkat atas. Kecuali 3 keluarga besar paling top di dunia, tidak ada keluarga bisnis yang bisa menentang mereka, termasuk kita." Dia terdiam sejenak lalu melanjutkan berkata, "Beberapa tahun lalu, kelompok Yamaguchi Gumi pernah bentrok dengan pasukan Galesong di Timur Tengah karena urusan bisnis ilegal. Saat itu ratusan anggota mereka dibantai habis oleh satu tim taktis pasukan Galesong yang berjumlah kurang dari 20 orang. Tidak ada satupun yang selamat. Sejak itu, Yamaguchi Gumi yang biasanya sombong langsung ciut setiap kali mendengar nama pasukan Galesong." Rika berseru, "Ayah, aku tidak peduli. Apapun yang terjadi, aku akan membantu Tuan Andi. Bahkan kalaupun aku harus mati di sana, aku rela." Ugaki Akana menatap wajah tegar Rika sambil terdiam sesaat. Kemudian dia menghela nafas panjang dan berkata dengan suara pelan, "Pergilah. Kalau kau sudah mantap dengan keputusanmu ini, aku pun tidak bisa mencegahmu. Tapi, aku ingin kau ingat 2 hal." Ugaki Akana menatap Rika dengan serius. "Pertama, banyak yang tampak gagah berani, padahal sebenarnya mereka hanya tidak tahu, maka tidak takut. Jadi, sampai kau benar-benar bertemu dengan pasukan Galesong, jangan beritahu para ninja siapa musuh yang akan mereka hadapi. Kalau mereka tahu sejak awal, aku yakin tidak ada satupun dari mereka yang akan berani naik ke pesawat." Rika menggigit bibirnya dan mengangguk keras. "Baik ayah, aku mengerti." Ugaki Akana mengangguk lalu menatap Rika penuh kasih sayang. "Kedua, apapun yang terjadi, kau harus tetap hidup. Aku sudah kehilangan kedua kakiku. Kalau harus kehilanganmu juga, hidupku sudah tidak ada artinya." Rika menangis deras. Dia langsung berlutut dan menggenggam tangan ayahnya sambil berkata, "Ayah, aku akan berusaha semampuku." Ugaki Akana pun tidak kuasa menahan air matanya. 2 garis air mata mengalir di pipinya. Kemudian dia memandang Rika dan berkata dengan penuh perasaan, "Sudahlah Rika, ayah akan ikut bersamamu ke Jakarta." Rika langsung terkejut. "Ayah juga ingin ikut?" Ugaki Akana mengangguk dan berkata dengan serius, "Tuan Andi sangat berjasa bagi keluarga Akana. Sekarang dia sedang menghadapi musuh besar. Sudah seharusnya aku datang membantunya." Sebenarnya, ada satu kalimat yang tidak dia katakan. Saat menatap Rika, dia berkata di dalam hatinya, "Rika, kau adalah satu-satunya anak perempuan ayah. Kalau perjalanan ke Jakarta ini adalah misi bunuh diri, maka biarlah ayah yang mati menggantikanmu." Ketika para ninja dari 4 keluarga ninja besar Jepang mulai berkumpul dan bersiap menuju Jakarta, banyak orang di Makassar juga mulai bergerak dengan cepat. Di Hotel GX Marion, begitu menerima kabar tersebut, Riani langsung dengan teguh berkata kepada ibunya Sinta Tanujaya, "Bu, aku harus ke Jakarta untuk membantu Tuan Andi." Sinta buru-buru berkata, "Riani, apa kau lupa pesan Tuan Andi kepadamu? Identitasmu saat ini sangat sensitif. Orang Jepang masih mencarimu, bahkan mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional. Kalau kau ke Jakarta sekarang, mungkin sebelum sempat membantu Tuan Andi, kau sudah lebih dulu tertangkap." Kemudian dia melanjutkan, "Riani, dengarkan ibu. Tetaplah di sini dengan tenang. Soal Tuan Andi, ibu akan segera ke Jakarta menemui kakekmu. Besok pagi, ibu akan bersama kakekmu dan yang lain pergi ke pemakaman keluarga Rewa membantu Tuan Andi menghadapi pasukan Galesong." Tanpa ragu, Riani menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak Bu, aku harus pergi." Dia melanjutkan dengan tekad bulat, "Tuan Andi sedang menghadapi masalah besar, sementara masalahku tidak seberapa. Beliau bukan hanya menyelamatkan nyawaku, tetapi juga memberiku kesempatan luar biasa, bahkan memberikan
peluang besar bagi keluarga Tanujaya. Kalau aku masih mempertimbangkan keselamatanku sendiri saat ini, seumur hidup, aku tidak akan bisa memaafkan diriku." Sinta tampak ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Namun setelah berpikir lama, dia pun menggertakkan giginya dan mengangguk. "Baik, kita berangkat sekarang." Setelah itu dia langsung mengambil masker dan kacamata hitam, memberikannya kepada Riani dan berkata, "Pakai masker dan kacamata ini. Karena identitasmu khusus, kita tidak bisa berhenti di sembarangan tempat. Ibu akan menyiapkan keperluan. Kita bertemu di mobil 10 menit lagi." Sejak Andi Rewa menempatkan keluarga Tanujaya di Makassar dan menempatkan Sinta di JX Marion bersama Riani, dia meminta Ibnu Komar menyediakan mobil agar Sinta bisa bolak-balik dengan nyaman. Tidak lama kemudian, ibu dan anak itu pun siap, lalu menyetir ke arah utara dengan cepat. Sementara itu, Fania dan kakeknya juga sudah siap menuju Jakarta. Keluarga Wirawan tidak terlalu kuat. Mereka tidak punya penjaga yang hebat atau ahli bela diri tingkat tinggi. Bahkan tidak ada satupun pendekar bintang 3 di keluarga mereka. Namun sang kakek tetap mengumpulkan semua penjaga keluarga dan berangkat bersama Fania ke Jakarta malam itu juga. Sang kakek tahu betul bahwa menghadapi pasukan Galesong, mereka tidak bisa berbuat banyak. Namun demi membalas kebaikan Andi, dia tetap memutuskan untuk pergi bersama cucunya. Meskipun tidak bisa banyak membantu, setidaknya mereka ingin berdiri di sisi Andi pada saat-saat penting. Di saat yang sama, Riani dan ibunya sudah mengendarai mobil menuju ke Jakarta melalui jalur darat dan menempuh jalur udara, kemudian melanjutkan dengan darat lagi. Saat ini, bagi Fania sendiri, hatinya sudah lama terbang ke sisi Andi. Melihat pria pujaannya berada dalam bahaya besar, dia tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Dia hanya ingin cepat-cepat bertemu dengan Andi dan berdiri di sisinya, apapun yang terjadi. Di sisi lain, Ziva, yang juga putri keluarga besar, langsung panik setelah mengetahui berita ini. Dia segera memberitahu ibunya Hana Wijaya dan bertanya dengan cemas, "Bu, apakah ibu punya cara untuk membantu Tuan Andi? Aku sudah mencari info tentang pasukan Galesong. Aku khawatir keadaannya sangat berbahaya." Hana berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Kalau pemimpin pasukan Galesong itu adalah anak Wan Jafar, maka setidaknya dia akan memberi muka kepada ayahmu. Karena dulu Wan Jafar adalah orang kepercayaan ayahmu, dan dia sangat loyal. Kalau ayahmu turun tangan membela keluarga Rewa, mungkin dia akan sedikit mengalah atau memberi keluarga Rewa kelonggaran." Ziva bertanya dengan penuh harap, "Benarkah Wan Jafar adalah orang kepercayaan ayah?" Hana mengangguk, "Benar, ayahmu sangat berjasa pada keluarga Wan." Ziva berkata dengan gembira, "Bagus sekali. Kebetulan Tuan Andi juga ingin membawa ayah ke pemakaman keluarga Rewa untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Kalau ayah berjasa pada keluarga Wan, mungkin Tuan Andi bisa memakai itu sebagai tawaran untuk membuat Wan Pojun mengalah." Tapi kemudian dia berkata cemas, "Tidak bisa, aku tetap harus ke Jakarta. Besok pagi aku harus menunggu di pemakaman keluarga Rewa. Siapa tahu ayah tidak mau kerjasama, aku bisa membujuknya." Hana langsung setuju dan berkata, "Kalau ayahmu mau turun tangan, mungkin masih ada harapan." Kemudian dia melihat jam lalu berkata, "Ziva, cepat pesan tiket, ibu juga akan ikut ke Jakarta." Ziva buru-buru berkata, "Bu, jangan ikut, ini terlalu berbahaya." Hana menggeleng, "Ibu tidak dalam bahaya. Keluarga Wan sangat menghormati ibu dan ayahmu. Dulu Wan Pojun sering main ke rumah saat kecil. Dia lebih tua dari kakakmu dan mereka dekat. Dia juga sangat sopan kepada kami. Jadi dia tidak akan macam-macam kepada ibu. Kalau tahu identitasmu, dia juga tidak akan menyentuhmu." Hana kemudian menambahkan dengan haru, "Kalau bisa, ibu juga ingin memohon kepadanya agar berbelas kasihan kepada keluarga Rewa." Ziva pun mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, baiklah Bu, aku pesan tiket sekarang, kita berangkat secepatnya." Di waktu yang sama, Albert juga mendengar
soal bentrokan antara keluarga Rewa dan pasukan Galesong. Dia merasa cemas dan langsung menelpon Ibnu Komar untuk menanyakan detailnya. Sebagai perwakilan biasa dari keluarga Rewa, hari ini Ibnu Komar tidak ikut ke rumah keluarga Rewa, tapi bersama dengan perwakilan lainnya, dia menunggu di hotel untuk acara besok. Begitu mendengar kabar ini, dia tidak terlalu khawatir karena dia, Albert, dan Liam Ferry pernah menyaksikan kekuatan Andi yang luar biasa. Saat di kaki Gunung Bawakaraeng, Andi memanggil petir yang memicu longsor dan langsung membasmi 8 raja preman. Pemandangan itu masih sangat jelas dalam ingatan mereka. Karena itu, Ibnu Komar tidak merasa pasukan Galesong akan menjadi lawan tanding Andi yang sepadan. Oleh karena itu, dia justru sibuk membujuk para perwakilan keluarga Rewa agar tidak kabur dan tetap bertahan. Sayangnya sebagian besar dari mereka takut dan memilih kabur diam-diam. Ibnu Komar sedang mengumpat mereka karena berpikiran pendek saat telepon dari Albert masuk. Begitu telepon tersambung, Albert langsung berkata, "Tuan Ibnu Komar, aku dengar ada yang ingin mencelakai Tuan Andi. Apakah aku perlu mengirimkan bawahanku untuk ikut membantu Tuan Andi? Aku bisa mengumpulkan 10.000 anak buah. Kalau perlu, aku bisa membawa mereka semua ke sana sekarang juga." Ibnu Komar menjawab, "Albert, kalau si Wan Pojun itu berani naik ke pemakaman keluarga Rewa besok, Tuan Andi mungkin cukup memanggil 1 petir untuk menyambar dan membunuhnya. Kita ini cukup remah-remah, jadi kau tidak perlu repot-repot untuk datang." Kemudian dia menambahkan, "Lagi pula, pemakaman keluarga Rewa adalah makam leluhur keluarga Rewa. Orang tua Tuan Andi juga bersemayam di sana. Kalau kau membawa banyak orang ke sana, bukannya akan membantu, kau malah hanya akan mengganggu." Albert pun langsung sadar dan setuju. Benar juga, Tuan Andi mempunyai kekuatan yang luar biasa. Memang kita yang hanya remah-remah ini tidak perlu membantunya. Tiba-tiba dia berkata, "Tapi bagaimana kalau Tuan Andi mengamuk dan membantai mereka? Setidaknya aku bisa membantu membersihkan mayat-mayat. Siapa tahu petir menyambar Wan Pojun hingga hancur, anak buahku bisa membantu membersihkannya." Ibnu Komar tertawa. "Sudahlah, anak buahmu semuanya mengenal Tuan Andi. Kalau ada yang tidak bisa jaga mulut dan membocorkan identitas beliau, malah bisa jadi masalah. Kalau mau datang, datanglah sendiri untuk sekedar melihat-lihat. Jangan sebut-sebut soal Tuan Andi kepada Tuan Hamzah, Nona Fania, atau Tuan Zeke Harun. Mereka belum mengetahui identitas Tuan Andi." Albert langsung berkata, "Baik, aku akan segera ke bandara dan naik penerbangan pertama ke sana." Sore harinya, saat seluruh Jakarta mengira kelangsungan hidup keluarga Rewa hanya tinggal 1 malam saja, Andi Rewa sudah menyelesaikan semua persiapan prosesi upacara leluhur bersama keluarga Rewa. Meskipun keluarga Rewa menjalani itu semua dengan setengah hati, mereka tidak punya pilihan selain terus menjalankan rencana. Begitu semua proses ditetapkan, Andi Rewa berdiri dan berkata dengan tegas, "Semuanya, malam ini beristirahatlah lebih awal. Besok setiap langkah harus dijalankan sesuai rencana. Siapapun yang membuat kesalahan dalam acara sepenting ini, jangan salahkan aku kalau aku bersikap kejam." Randi tidak tahan lagi dan mengeluh. Upacara leluhurnya tidak masalah. Yang jadi masalah itu Wan Pojun. Besok pagi jam 8, dia akan naik ke pemakaman keluarga Rewa. Kita mau menggunakan apa untuk melawan dia? Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Kita mau menggunakan apa untuk melawan dia? Itu bukan urusanmu. Bahkan bukan urusan siapapun yang ada di sini." Fendi langsung bertanya, "Maksudmu, untuk menghadapi Wan Pojun dan pasukan Galesong, kau bisa menanganinya sendirian?" Andi Rewa menjawab dengan santai, "Tentu saja. Besok pagi jam 7 tepat, semua orang harus sudah berkumpul di pemakaman keluarga Rewa. Tidak boleh terlambat 1 menit pun. Wan Pojun datang jam 8. Aku hanya butuh 1 jam untuk mengurusnya. Jadi, upacara leluhur akan dimulai tepat jam 9.
Rafa yang siangnya sudah beberapa kali ditampar hingga akhirnya diam, langsung tidak tahan lagi mendengar ini. Dia berdiri dan marah. "Brengsek, Andi, aku benar-benar sudah tidak tahan lagi. Situasinya sudah seburuk ini dan kau masih sok jagoan. Besok adalah hari kematian kita. Kau malah mengatakan bisa membereskan Wan Pojun dalam waktu 1 jam?" Andi Rewa menatapnya tajam. Alisnya bergerut dan dia bertanya, "Apa kau masih merasa kurang ditampar?" Tubuh Rafa gemetar ketakutan, tetapi dia tetap bersikeras. "Apa yang kukatakan ini bukan untuk diriku, tapi demi keluarga Rewa. Aku tidak akan membiarkanmu membawa keluarga Rewa menuju kehancuran." Andi Rewa tidak menghiraukannya. Dia menoleh ke arah Handi yang berdiri di sebelah Rafa, lalu berkata dengan nada dingin, "Handi, tampar dia untukku." Handi langsung terkejut. Apa? Kenapa harus aku? Aku tidak mau." Andi Rewa menjawab dengan dingin, "Kau tidak mau? Baik. Malam ini juga bereskan barang-barangmu dan angkat kaki dari keluarga Rewa. Jangan pernah kembali lagi." Handi langsung berdiri marah. "Apa katamu? Kenapa aku harus keluar dari keluarga Rewa?" Andi Rewa menjawab tanpa ekspresi, "Sudah sehari penuh. Tapi kau belum sadar juga siapa yang sekarang berkuasa di keluarga Rewa?" Handi memandang ke arah kakeknya Alif Rewa dengan wajah penuh keluhan. "Kakek, Andi sudah keterlaluan. Dia seenaknya menggunakan kekuasaan." Alif Rewa yang dari tadi hanya mengawasi dengan tatapan dingin, kini tidak tahan lagi dan membentak dengan marah. "Kau anggap perkataanku itu hanya omong kosong? Aku sudah bilang, saat ini segalanya diputuskan oleh Andi. Apa kalian tuli? Atau pura-pura tidak dengar? Atau kalian pikir aku sudah terlalu tua sehingga tidak layak untuk kalian hormati?" Semua anggota keluarga Rewa terdiam ketakutan melihat kemarahan sang kakek. Alif Rewa menatap Handi dengan dingin dan berkata, "Andi sudah mengatakannya. Kalau kau tidak mau menamparnya, segera bereskan barangmu dan angkat kaki dari sini. Siapapun tidak bisa membelamu." Ayah Handi, Fendi, langsung panik mendengar itu. Dia menatap putranya dengan marah dan berteriak, "Kenapa kau masih mematung di situ? Apa kau benar-benar mau diusir?" Handi ketakutan. Kalau dia benar-benar diusir dari keluarga Rewa, hidupnya pasti tamat. Tanpa berpikir panjang, dia langsung mengangkat tangannya dan menampar wajah Rafa. Rafa yang juga ketakutan karena aura menakutkan sang kakek, tidak menyangka kalau sepupunya sendiri yang selama ini selalu menjilatnya, benar-benar berani menamparnya. Suara tamparan keras bergema di aula. Rafa memegang pipinya dengan ekspresi tidak percaya. Tapi segera wajahnya berubah menjadi marah. Dia langsung menerjang ke arah Andi dan berteriak dengan penuh amarah, "Kau berani menamparku? Aku akan menghajarmu habis-habisan." Keduanya pun berkelahi di tengah aula. Andi Rewa segera maju dan menarik Rafa. Dengan satu tendangan dia langsung mengusir Rafa keluar dari aula. Rafa terpental dan terguling dengan wajah kesakitan. Dia tidak sanggup bangun. Walaupun belum pingsan, tapi dia sudah tidak bisa bergerak. Belum sempat dia bicara, Andi menuding ke arahnya dan berkata dengan dingin, "Kalau kau masih berani buka mulut, aku akan segera mengirimmu ke Suriah." Aku Andi Rewa tidak pernah berbicara omong kosong. Kali ini Rafa benar-benar ketakutan. Dia tidak tahu apakah Andi serius akan mengirimnya ke Suriah atau tidak, tapi dia yakin saat ini Andi tidak sedang main-main. Melihat Rafa akhirnya diam, ekspresi Andi sedikit melunak. Dia kemudian berkata dingin, "Ingat semuanya. Besok pagi jam 7, kita berkumpul di depan pemakaman keluarga Rewa." Setelah itu dia menoleh ke arah Sangkala dan berkata, "Sangkala, tolong antar aku kembali ke rumah keluarga Gunawan." Alif Rewa buru-buru berkata, "Andi, di saat genting seperti ini, jangan kembali ke rumah keluarga Gunawan dulu. Istirahatlah di sini malam ini." Andi Rewa menjawab dengan tenang, "Kakek tidak perlu khawatir. Kalau pihak lawan sudah mengatakan akan datang besok jam 8, mereka tidak akan berubah pikiran. Kakek bisa tidur dengan tenang. Jam 7 pagi besok, kakek datang saja ke pemakaman keluarga Rewa." Alif Rewa merasa malu untuk mengatakan kalau dia ketakutan,
Jadi dia hanya bisa mengangguk dan berkata, "Kalau begitu, kakek tidak menahanmu lagi." Di sisi lain, Helena yang sejak tadi hanya diam, menatap Andi dengan perasaan rumit. Saat dia masih ragu apakah perlu mengejar Andi untuk berbicara secara pribadi, dua pengawalnya datang dengan tergesa-gesa. Karena hari ini adalah pertemuan penting keluarga Rewa untuk membahas upacara leluhur, maka kedua pengawal itu tidak ikut dan hanya menunggu di Hotel JX Marion. Namun setelah kerajaan Nordik mendengar tentang permusuhan pasukan Galesong dengan keluarga Rewa, mereka langsung memberi perintah darurat agar Helena segera dibawa ke bandara. Mereka sudah menyiapkan jet pribadi untuk Helena yang akan terbang ke Rusia malam ini jam 9. Pihak kerajaan juga memerintahkan agar para pengawal tidak memberitahukan tujuan sebenarnya kepada Helena. Mereka hanya disuruh mengatakan bahwa pesawat akan kembali ke Nordik. Kedua pengawal itu pun buru-buru datang ke tempat pertemuan keluarga Rewa. Begitu sampai, Liana segera menghampiri Helena dan berkata dengan penuh hormat, "Putri Helena, Putri Olivia mengirimkan perintah darurat. Kami harus segera membawa Putri Helena ke bandara. Kita akan kembali ke Nordik." Helena bertanya dengan gugup, "Ke bandara? Kenapa Olivia tiba-tiba menyuruhku pulang ke Nordik?" Liana menjawab dengan sopan, "Maaf, Putri Helena, aku juga tidak tahu alasan pastinya. Aku hanya tahu kalau ini adalah perintah darurat. Pesawat akan lepas landas jam 9 malam ini." Randi yang mendengar itu menjadi marah dan langsung berkata, "Apa maksud kerajaan Nordik? Begitu tahu keluarga Rewa sedang berada dalam kesulitan, lalu mau membatalkan pertunangan dan cuci tangan begitu saja?" Liana menatap Randi dan menjawab dengan serius, "Tuan, kami hanya pelayan kerajaan. Kami hanya menjalankan perintah. Mengenai alasan sebenarnya, kami pun tidak tahu." Helena memandang Liana dengan cemas, lalu bertanya, "Sebenarnya Olivia ingin aku pergi kemana?" Gadis itu menjawab cepat, "Putri Helena, seperti yang aku katakan tadi, Putri Olivia memerintahkan Putri Helena segera kembali ke Nordik." Helena menjawab dengan spontan, "Aku tidak percaya. Sebelumnya Olivia pernah mengatakan, sebelum aku mati dia tidak akan membiarkanku kembali ke Nordik. Sekarang nenekku sudah sekarat dan ini adalah saat penting bagi dia untuk naik tahta. Dia tidak mungkin membiarkanku pulang. Pasti ada konspirasi busuk di balik ini." Melihat reaksi Helena yang begitu keras, ekspresi Liana langsung panik dan dia buru-buru menjelaskan, "Putri Helena salah paham. Putri Olivia merasa kalau berdasarkan situasi sekarang, kerajaan tidak bisa lagi melanjutkan pertunangan dengan keluarga Rewa. Jadi beliau ingin Putri Helena pulang dan beristirahat." Helena langsung berteriak dengan lantang, "Aku tidak percaya. Aku tidak akan pernah ikut dengan kalian. Kalau kalian ingin pergi, silakan pergi sendiri." Liana segera berkata, "Kalau Putri Helena menolak menjalankan perintah kerajaan, maka Putri Helena bisa dicopot dari status kerajaan. Mohon pertimbangkan dengan serius." Helena tanpa ragu langsung menjawab, "Kalau begitu copot saja aku. Bagaimanapun juga, aku tidak akan ikut dengan kalian." Liana melihat Helena sudah mulai curiga. Dia langsung bertukar pandang dengan rekannya, lalu keduanya maju dari kiri dan kanan dengan langkah agresif menuju Helena. Liana berkata dengan nada dingin, "Putri Helena, kalau kau tidak mau bekerja sama, jangan salahkan kami karena bertindak kasar." Helena langsung panik. Sambil mundur dia berteriak, "Jangan dekati aku. Ini di Jakarta bukan Eropa Utara. Kalian tidak berhak mengekang kebebasanku." Liana tiba-tiba mempercepat langkahnya dan gerakannya menjadi sangat cepat. Sangat berbeda dari sikap lembutnya sebelumnya. Jelas terlihat kalau dia dilatih secara profesional. Meskipun bukan pendekar, setidaknya dia adalah agen rahasia yang terlatih. Rekannya Emily yang ada di sebelahnya pun sama lincah dan cepatnya. Mereka menerapkan taktik pengepungan dengan memojokkan Helena ke tembok, lalu menangkap lengannya dari kiri dan kanan. Liana berkata tanpa ekspresi, "Maafkan kami Putri Helena." Sambil berbicara, mereka langsung menyeret Helena keluar.
Helena merasa putus asa, tapi anggota keluarga Rewa yang hadir tidak ada yang berniat menolongnya. Bahkan Rafa pun diam 1000 bahasa. Sebenarnya keluarga Rewa sudah menyadari situasi ini dengan jelas. Bagi keluarga kerajaan Eropa Utara, Helena hanyalah pion yang bisa ditukar dengan sumber daya. Sekarang mereka tahu kalau keluarga Rewa sudah menyinggung pasukan Galesong, maka mereka pun mengubah rencana. Jadi, keluarga Rewa juga tidak peduli lagi Helena mau dibawa kemana. Itu bukan urusan keluarga Rewa. Bahkan kalau keluarga Rewa memaksa mempertahankan, Helena pun tidak ada gunanya. Kalau Helena benar-benar memutuskan hubungan dengan kerajaan, besar kemungkinan dia akan dicopot dari status bangsawan. Seorang putri yang sudah dipecat, apakah masih ada gunanya? Jadi, bagi keluarga Rewa, mau dibawa kemanapun Helena, itu bukan urusan mereka lagi. Helena menyadari tidak ada yang mau membantunya. Dia sangat ketakutan, maka dia menatap Andi dengan panik dan memohon, "Andi, kumohon, tolong aku." Andi Rewa tidak menyangka kalau Helena akan meminta bantuan kepadanya. Dia menatap Helena tanpa ekspresi dan bertanya, "Kita baru kenal kemarin, bukan kerabat dan juga bukan teman. Kenapa aku harus menolongmu?" Helena berkata dengan suara terisak, "Kalau kau tidak menolongku, aku pasti mati. Walaupun mereka tidak membunuhku, mereka pasti akan menyeretku untuk menjadi pion lagi." Matanya memerah, air matanya mengalir, dan dia memohon kepada Andi, "Kau sudah pernah menyelamatkanku sekali. Kumohon selamatkan aku lagi. Kalau kau bisa menyelamatkanku kali ini, aku bersedia melakukan apapun untukmu. Jadi budak pun aku rela." Liana langsung membentak dengan suara dingin, "Helena, Putri Olivia memintaku untuk memperingatkanmu. Sebelum kau menolak, pikirkan dulu ibumu. Kalau kau menolak ikut dan tetap ingin lepas dari kendali kerajaan, maka bersiaplah melihat ibumu tewas di jalanan." Ketika Helena mendengar ini, dia merasa seperti disambar petir. Sesaat kemudian dia seperti menyerah dan berkata pelan dengan lesu, "Baik, kalian menang. Aku akan ikut kalian." Liana langsung lega dan berkata, "Bagus, kalau kau sudah berpikir jernih. Ayo cepat, pesawat sudah menunggu." Helena menatap Andi dan dengan penuh rasa terima kasih dia berkata, "Andi, bagaimanapun juga, terima kasih karena sudah menyelamatkanku sebelumnya. Semoga besok kau tetap selamat." Setelah dia selesai berbicara, dua wanita itu langsung membawanya pergi. Namun pada saat itu, Andi Rewa tiba-tiba berkata, "Tunggu." Kedua wanita itu langsung tertegun. Liana maju dan bertanya, "Tuan Andi, apakah kau ingin menambah musuh lagi dan melawan kerajaan Eropa Utara?" Andi Rewa tersenyum dan mengangguk. "Kau benar, aku memang senang mendapat musuh. Semakin banyak, semakin asik." Lalu Andi mengerutkan keningnya dan bertanya dengan dingin, "Katakan, sebenarnya kemana Putri Olivia ingin mengirim Putri Helena?" Liana langsung berkata, "Itu bukan urusanmu. Lebih baik izinkan kami pergi. Kalau tidak, ini bisa menjadi masalah diplomatik." Andi Rewa tertawa kecil dan berkata, "Tenang, urusan ini tidak akan sampai keluar dari rumah keluarga Rewa. Kalau kalian tidak mau bicara jujur, maka lupakan soal keluar dari sini. Di luar ada banyak peti mati. Silakan pilih sendiri peti mati kalian. Aku bukan cuma bisa membunuh, tapi juga bisa mengubur." Liana mencoba menggertak. "Sudah menyinggung pasukan Galesong tapi masih bersikap sombong. Kau pasti sudah bosan hidup." Andi Rewa mendengus dingin. "Tenang saja, kalian pasti mati duluan sebelum aku." Baru saja dia selesai bicara, Ibnu Komar dan Albert tiba-tiba berlari masuk. Ketika melihat Andi, Albert langsung berkata, "Tuan Andi, aku datang siap menerima perintah." Andi Rewa tidak menyangka kalau Albert akan datang. Dia pun bertanya sambil tersenyum, "Kapan kau tiba?" Albert tertawa kecil, "Baru saja, Tuan Ibnu Komar menjemputku di bandara. Kami pikir kau butuh bantuan jadi kami langsung datang." Andi Rewa mengangguk
Dia menunjuk kepada kedua wanita di samping Helena dan berkata datar, "Kebetulan kalian datang tepat waktu. Seret mereka keluar. Biarkan mereka memilih peti mati mereka masing-masing, lalu bunuh mereka." Albert sempat terkejut 1 detik, tapi kemudian dia langsung berkata, Tuan Andi, baik, aku mengikuti perintah." Dia lalu menatap kedua wanita itu dan berkata, "Kalian mau keluar sendiri atau mau aku seret?" Ekspresi Liana menegang dan dia langsung membentak, "Kau mau membunuhku? Tidak semudah itu." Seketika dia menghunus pisau dan langsung menyerang Albert. Jelas gadis ini punya latar belakang sebagai pasukan khusus. Gerakannya tajam dan cepat. Orang biasa mungkin tidak akan sempat menghindar. Tapi Albert bukan orang biasa. Dia pernah meminum jamu pemberian Andi yang membuat tubuh dan refleksnya menjadi jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Dalam sekejap dia langsung mencengkram pergelangan tangan Liana. Liana kaget bukan main. Dia tidak menyangka kalau Albert bisa memiliki kecepatan dan kekuatan seperti itu. Pergelangan tangannya dicengkram dengan kuat hingga dia tidak bisa bergerak. Di saat dia masih terkejut, Albert langsung menekan pergelangan tangannya dengan keras. Bunyi tulang patah terdengar jelas. Pergelangan tangan Liana patah. Liana menjerit kesakitan, tapi dia tidak bisa melepaskan tangannya dari cengkraman Albert. Albert menatapnya dengan jijik dan mencibir. "Dengan kemampuan seperti ini, kau berani menyerangku?" Lalu dia membentak dengan suara dingin, "Keluar dan pilih peti matimu sekarang juga. Aku akan mengantar kalian ke alam baka sekarang juga." Liana langsung pucat pasi dan ketakutan. Lalu dia menatap Andi dan menangis sambil memohon, "Tuan Andi, ampuni aku. Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya." Melihat gadis itu sudah ketakutan, Andi pun memerintahkan Albert, "Jangan buru-buru membunuh mereka. Biarkan dia bicara dulu." Liana buru-buru menjawab, "Putri Olivia memerintahkan kami untuk membawa Putri Helena ke Saint Petersburg di Rusia." Andi Rewa mengernyit dan bertanya, "Untuk apa ke Saint Petersburg?" Gadis itu menjawab jujur, "Untuk menyerahkan Putri Helena kepada seorang konglomerat energi lokal, yaitu Aman Ramovich." Mendengar nama itu, ekspresi Helena langsung berubah menjadi ketakutan. Andi Rewa kembali mengernyit, "Aman Ramovich? Siapa dia?" Ibnu Komar menjelaskan, "Tuan Andi, Aman Ramovich berusia 50-an tahun ini. Dia adalah oligarki energi asal Rusia. Kekayaannya sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat." Andi Rewa mengangguk lalu menatap Liana dan bertanya, "Kenapa Putri Olivia ingin menyerahkan Putri Helena kepada Aman Ramovich?" Dengan gugup Liana menjawab, "Aku juga kurang tahu detailnya, tapi sepertinya beliau ingin menukar Putri Helena dengan keuntungan dari pihak Aman Ramovich." Helena dengan mata merah menambahkan, "Aman Ramovich itu orang yang dulunya berasal dari latar belakang rendah. Meskipun kini menjadi konglomerat, tapi karena asal-usulnya, dia selalu diejek dan diremehkan oleh kalangan bangsawan, terutama di Inggris. Jadi, dia sangat terobsesi menikahi seorang putri dari keluarga kerajaan Eropa. Sebagai bentuk pembalasan terhadap semua yang pernah merendahkannya, dia sudah mencoba hal itu sejak lama, tapi tidak ada keluarga kerajaan yang mau menanggung malu menyerahkan putri mereka kepadanya. Tapi sekarang, Olivia benar-benar berniat mengorbankanku." Andi Rewa mengangguk pelan, lalu berkata dingin, "Berarti adikmu itu sedang berusaha memeras nilai terakhir dari dirimu?" Helena menunduk sambil menangis. "Benar. Sekarang nenekku sedang sekarat, dan Olivia akan segera naik tahta menjadi ratu baru. Dalam situasi ini, tidak ada satupun di kerajaan yang bisa menentang keputusannya." Andi Rewa menatapnya dan berkata, "Kalau kau ingin bebas dari kendali keluarga kerajaan, sekaranglah saatnya. Aku bisa menjamin di sini, tidak ada satupun yang bisa memaksamu melakukan hal yang tidak kau inginkan. Tapi, kau harus pikirkan baik-baik. Ibumu masih berada di tangan keluarga kerajaan." Air mata Helena makin deras. Dia berkata terisak, "Aku tidak mau pergi ke Rusia, apalagi menjadi mainan Aman Ramovich.
Tapi aku juga tidak bisa membiarkan ibuku mati karena aku. Andi Rewa bertanya dengan tegas. Jadi sekarang kau ingin bagaimana? Kalau kau putuskan tidak pergi, aku akan menahan kedua perempuan ini. Tapi kalau kau tetap mau pergi, sekarang juga ikut mereka. Kau masih sempat naik pesawat. Pilihan yang kejam ini membuat Helena hampir runtuh. Dia menangis. Aku sendiri tidak tahu harus bagaimana. Liana buru-buru membujuk. Putri Helena, percayalah, pergi ke Rusia bukan pilihan buruk. Kalau Tuan Putri bisa menikahi Aman Ramovich, dia pasti akan memanjakan Tuan Putri. Nanti saat Tuan Putri sudah punya pengaruh di sisinya, Tuan Putri bisa memintanya bernegosiasi dengan kerajaan untuk membebaskan ibu Tuan Putri. Itu adalah satu-satunya jalan yang paling aman. Helena makin hancur. Dia sadar kalau dari sudut pandang praktis, jalan itu adalah yang terbaik. Dia memandang Andi dan tersenyum getir. Sejak ayahku wafat, sejak aku kehilangan hak waris, aku sudah tidak punya tempat berpijak di kerajaan. Tanpa sandaran, aku hanya pion yang bisa ditukar sesuka hati. Kalau aku ingin bebas, aku butuh sandaran yang kuat. Dia tidak melanjutkan ucapannya, karena dia tahu, dulu keluarga Rewa bisa menjadi sandaran, tapi kini keluarga Rewa sedang dalam krisis besar, maka pilihannya hanya tinggal Aman Ramovich. Andi Rewa bisa membaca pikiran Helena. Dia tersenyum samar. Kau pikir sekarang keluarga Rewa sudah tidak bisa diandalkan, jadi kau memilih Aman Ramovich? Helena menunduk penuh malu, matanya berkaca-kaca. Akhirnya dia berkata lirih, aku tahu. Keputusan ini pasti membuatmu kecewa. Tapi aku tidak bisa membiarkan ibuku mati. Dia satu-satunya keluarga yang aku punya. Akhirnya dia berkata pelan, mungkin aku memang harus memilih jalan ke Saint Petersburg. Liana langsung lega. Dia buru-buru berkata, Putri Helena, ini keputusan bijak. Aku yakin Tuan Putri akan bisa bangkit kembali bersama Aman Ramovich. Helena tersenyum getir lalu menatap Andi dengan dalam. Terima kasih Andi atas segalanya. Aku akan mengingat kebaikanmu seumur hidupku. Maaf, keputusan ini mungkin membuatmu kecewa, tapi aku harap kau bisa memahaminya. Setelah itu dia membungkuk dalam-dalam kepada Andi lalu berkata kepada Liana, aku akan ikut kalian. Andi Rewa tidak langsung menjawab, tapi melihat air mata Helena yang kembali mengalir saat berbalik, tiba-tiba Andi berkata, tunggu. Helena berhenti. Dia menghapus air matanya dan berbalik lalu bertanya dengan hormat, apakah ada hal lain yang ingin kau katakan? Andi Rewa tersenyum tenang lalu bertanya, Putri Helena, dibandingkan pergi ke Saint Petersburg dan menikahi pria yang lebih tua dari ayahmu sendiri, kenapa kau tidak mencoba kembali ke Eropa Utara dan merebut kembali hak warismu sebagai ratu yang sah? Ucapan Andi ini membuat semua orang di tempat itu, termasuk Helena, benar-benar terkejut. Semua orang langsung bertanya-tanya, apa maksud sebenarnya dari ucapan Andi barusan? Apakah ini yang disebut dalam ilmu strategi sebagai omong kosong tidak berdasar, mimpi di siang bolong, terlalu tidak masuk akal bukan? Ini rasanya seperti seseorang berkata kepada orang lain, selesai sudah, direktur akan memecatku, aku harus bagaimana sekarang? Lalu orang itu tiba-tiba menjawab, tidak perlu takut, kau langsung saja gantikan dia jadi direktur, lalu pecat balik dia, beres bukan? Sekilas memang terdengar masuk akal, tapi kenyataannya benar-benar omong kosong. Jadi saran Andi ini di mata orang lain benar-benar terlalu konyol dan keterlaluan. Namun Helena justru tidak merasa itu konyol. Mata birunya menatap Andi erat-erat lalu dengan agak gugup dia bertanya, apakah kau punya cara agar aku bisa kembali dan mewarisi tahta? Andi Rewa mengangguk dan berkata, tentu saja aku punya caranya. Semuanya tergantung apakah kau menginginkannya dan apakah kau bersedia memberikannya. Helena nyaris tanpa berpikir langsung menjawab, aku mau, aku sangat menginginkannya, bahkan sampai terbawa mimpi. Selesai berbicara, dia segera melangkah cepat.
kembali ke hadapan Andi, lalu berlutut di tanah dan memohon, "Tuan Andi, kalau kau bisa membantuku merebut kembali tahta itu, aku bersedia mengorbankan segalanya untuk membalas budimu, bahkan kalaupun itu harus mengorbankan seluruh kepentingan kerajaan." Bagi Helena, saat ini dia benar-benar sudah dibawa Olivia ke ujung tanduk. Dalam situasi seperti ini, dia yang sendirian dan tidak punya dukungan, hanya punya satu pilihan, menyerah dan pasrah mengikuti pengaturan Olivia. Soal melawan balik, itu bahkan tidak berani dia bayangkan. Namun sekarang, Andi memberinya kesempatan untuk melakukan perlawanan balik dari jurang keputusasaan. Kalau benar dia bisa merebut kembali hak waris tahta, maka semua penderitaan dan ketertindasan yang dia dan ibunya alami akan sirna. Itu saja sudah cukup bagi Helena. Kalau bisa naik tahta dan membuat Olivia membayar harganya, maka itu akan menjadi hasil yang paling sempurna. Soal kepentingan kerajaan di depannya, bagi Helena itu sudah tidak penting lagi. Kalau Andi Rewa menginginkannya, dia bahkan bersedia menyerahkan semuanya. Apalagi sekarang dia sudah dipenuhi kebencian terhadap Olivia. Demi membalas dendam, dia rela menyetujui syarat apapun. Andi Rewa melihat Helena begitu menurut. Ekspresinya pun menunjukkan sedikit kepuasan. Tentu saja dia bisa membantu Helena merebut kembali tahta, tapi dia tidak akan melakukan semua itu secara cuma-cuma. Kecuali setelah Helena naik tahta nanti, Helena bersedia bekerja sama sepenuhnya dengan Andi dalam memenuhi kebutuhan terhadap kerajaan Nordik. Meskipun kerajaan Nordik tidak terlalu kaya, namun status bangsawan mereka tetap bernilai tinggi di Eropa. Setelah Andi Rewa menjadi kepala keluarga Rewa nantinya, dia ingin membawa keluarga Rewa menaklukkan dunia, dan Eropa jelas merupakan wilayah penting yang tidak boleh diabaikan. Kalau di belakangnya berdiri kerajaan Nordik, itu akan sangat menguntungkan bagi rencananya masuk ke pasar Eropa. Lalu Andi Rewa menatap Helena dan berkata datar, "Ingat baik-baik ucapanmu hari ini. Kalau kelak kau benar-benar menjadi Ratu Nordik, jangan pernah melupakan janjimu hari ini. Kalau tidak, aku yang mendorongmu ke atas juga bisa menarikmu turun." Helena segera mengangguk keras, lalu mengangkat tangan kanannya dan bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Aku, Helena Iliad, bersumpah kepada langit, kalau Tuan Andi bersedia membantuku merebut tahta kerajaan Nordik, maka sepanjang hidupku, aku akan mematuhi perintah Tuan Andi dan tidak akan pernah melanggar sumpah ini." Andi Rewa mengangguk puas lalu bertanya, "Berapa lama lagi nenekmu bisa bertahan hidup?" Helena menjawab, "Sebelum ibuku ditahan oleh Olivia, beliau sempat memberitahuku bahwa nenek kemungkinan masih bisa bertahan beberapa hari hingga 1 bulan." Andi Rewa tersenyum ringan. "Kalau begitu tidak perlu buru-buru. Hari ini kau pulang ke hotel dulu untuk istirahat. Besok kau ikut aku menghadiri upacara ziarah leluhur keluarga Rewa. Setelah selesai, kami akan langsung mengirimmu kembali ke Nordik." Lalu Andi Rewa berkata kepada Alif Rewa, "Kakek, tolong berikan persiapan untuk pesawat Concorde agar siap terbang besok sore. Setelah ziarah leluhur selesai, segera bawa Helena kembali ke Nordik." Keputusan Andi ini membuat Alif Rewa, yang hari ini sangat mendukung dan bahkan memberikan wewenang penuh kepada Andi, menjadi bingung. Dia pun tidak bisa menahan diri untuk menggerutu di dalam hatinya. Anak ini sebenarnya sedang berpikir apa? Urusan keluarganya sendiri belum beres. Kenapa dia malah mau ikut campur urusan kerajaan Nordik? Apa dia sungguh-sungguh ingin membantu Helena merebut tahta? Anggota keluarga Rewa lainnya pun sama-sama bingung dan melongo. Besok hidup dan mati mereka sendiri belum pasti. Kenapa Andi Rewa malah ikut campur urusan kerajaan orang lain? Alif Rewa berdeham 2 kali dengan canggung lalu bertanya, "Andi, urusan pemakaman keluarga Rewa besok masih belum pasti bisa terselesaikan dengan baik. Kalau sampai karena Helena kita malah menyinggung kerajaan Nordik, itu benar-benar kerugian besar bagi kita."
Andi Rewa dengan tenang berkata, "Tidak usah khawatir, cukup lakukan saja sesuai perintahku." Saat ini Randi juga ikut berkata lantang, "Andi, apa kau pikir dengan hanya menyiapkan sebuah pesawat dan mengirim Helena kembali, dia bisa otomatis mendapatkan kembali hak waris tahta? Kau mengirimnya pulang seperti itu, sama saja dengan menyerahkan dia ke dalam mulut harimau." Helena juga ikut cemas dan berkata, "Tuan Andi, Olivia sudah jelas memperingatkanku untuk tidak kembali ke Nordik. Kalau aku nekat pulang, dia pasti akan menangkapku." Andi Rewa berkata dengan tenang, "Kau hanya perlu berusaha sekuat mungkin. Pastikan sebelum kau ditangkap, kau bisa bertemu nenekmu secara pribadi. Kalau itu saja tidak bisa kau lakukan, maka aku pun tidak bisa membantumu." Helena merasa agak bingung dan bertanya, mencari cara untuk bertemu nenek seharusnya tidak sulit, tapi hanya dengan bertemu beliau, apakah semua bisa selesai? Andi Rewa mengangguk, "Benar. Asalkan kau bisa bertemu beliau, tahta itu pasti akan menjadi milikmu." Helena merasa sulit percaya, namun melihat Andi begitu yakin, hatinya sedikit percaya. Dia pun menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas, "Baik Tuan Andi, aku akan patuhi semua perintahmu." Andi Rewa melihat jam, lalu berkata kepada Albert dan Ibnu Komar, "Kalian jaga dua wanita ini dengan ketat." Albert langsung berkata, "Tenang saja Tuan, serahkan padaku." Andi Rewa mengangguk, lalu berkata pada Sangkala, "Antar aku kembali ke rumah keluarga Gunawan, sekalian antarkan Putri Helena pulang ke hotel." Sangkala mengangguk dan berkata, "Baik Tuan, mohon tunggu sebentar, aku akan menyiapkan mobil." Alif Rewa melihat Andi tidak bisa ditahan lagi. Dia pun berkata, "Semuanya, ikuti aku mengantar Andi keluar." Tidak ada yang berani membantah ucapan Alif Rewa. Semua orang mengikuti dari belakang, mengantar Andi dan Helena ke depan pintu. Sangkala menghentikan mobil di depan. Dia membukakan pintu dan berkata, "Tuan Andi, silakan naik." Andi Rewa mempersilakan Helena naik duluan. Lalu saat dia hendak masuk, Alif Rewa mendekat dan menggenggam tangan Andi sambil bertanya pelan, "Andi, jujurlah pada kakek, berapa persen keyakinanmu untuk besok?" Andi Rewa tersenyum tipis dan berkata dengan datar, 50%. Alif Rewa tampak sedikit kecewa, tapi dia tetap tersenyum dan berkata, 50% juga sudah bagus. Andi Rewa mengangguk, "Baiklah. Kalau tidak ada hal lain, aku pergi dulu." Alif Rewa buru-buru berkata, "Baik, hati-hati di jalan. Besok pagi kita bertemu di pemakaman keluarga Rewa."